Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang melalui rohnya ada di sini. Terima kasih buat semua saudara partisipan yang telah mengawali kita untuk menerima berkat Tuhan. Hari ini jauh lebih baik. Hidup dalam roh Tuhan memang begitu, amin. Harus ada level up. Harus ada kenaikan, progresivitas. Itu tandanya kita hidup dalam roh Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Lambaikan tangan bersama saya, katakan I'm the beloved of the Lord. Yes you are, yes I am. Beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan yang meriah. John, boleh bantu saya? Ini hanya sekedar untuk bikin kita refresh tentang kitab suci yang kita baca. Minggu lalu, sahabat lalu, saya bicara tentang the Song of Salvation yang dimulai dari manusia pertama. Nah, saya langsung coba, Jen, boleh ini? Saudara masih ingat kemarin apa yang membuat kejatuhan Adam dan Hawa? Apa pertama? Keraguan. Keraguan menuntun kepada ketidakpercayaan dan mereka kehilangan berkat yang terbaik. Tapi bagaimana mungkin kita bilang kita ragu sementara kita nggak tahu apa yang kita ragukan? Betul nggak? Dari mana muncul keraguan-raguan? Kalau memang kita tidak dihadapkan kepada misalnya dua opsi atau lebih. Ragu itu karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah, betul nggak? Tapi saudara mau ngomongin ragu karena nggak pernah baca firman. Nggak pernah intim melekat dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita tahu uang yang ditawarkan kepada kita palsu atau asli? Ya. Kalau nggak pernah kita memegang uang palsu dan menikmatinya, betul? Uang asli maksud saya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ngomong keraguan kalau kita sendiri belum tahu mana yang asli. Nah, kabar baiknya firman Tuhan dekat di hati kita. Amin. Ada conscience kita, Roma pasal 2 ayat 15. Ada conscience di hati kita. Conscience itulah, suara hati itu isi dengan firman Tuhan. Bagi saudara yang hanya sekedar datang ke gereja lalu menyebut sebagai orang beragama, apalagi menyebut beriman, tapi nggak pernah setiap hari mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ya saudara akan terikat terus dengan fenomena kedagingan. Itu yang saya maksud. Sementara kita harus berangkat terus dari daging, transisi ke jiwa dulu, baru dari jiwa ke roh. Saudara tahu itu. Kok jadi gini ya? Enggak. Oh, beda ya. Oke. Ya, ini. Saya mau dari sini, saudara. Kemarin mereka mengalami ini. Ketelanjangan. Coba berpikir sejenak tentang ketelanjangan. Kalau disebut telanjang, berarti sebelumnya mereka mengenakan sesuatu, betul? Tapi persoalannya mereka juga nggak tahu. Mereka memakai apa di awalnya? Ya kan? Tapi tiba-tiba saja mereka sadar mereka telanjang. Ya. Ingat kemarin saya bikin saudara ragu-ragu. Kenapa? Karena Tuhan bilang pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Sementara iblis melalui ular bilang, sekali-kali kamu tidak mati. Tapi Allah tahu, jika engkau memakannya, maka matamu terbuka. Dan kau tahu yang baik dan yang jahat, katanya. Nah, setelah mereka makan, mereka tahu, mereka telanjang. Saya tanya siapa yang benar? Ya kan? Hati nurani kita bilang, pasti Allah yang benar. Cuma kita nggak bisa jelaskan. Betul tidak?
Sekali lagi, pasti Allah yang benar, tapi kita nggak bisa jelaskan. Saudara masih butuh penjelasan? Sebetulnya tidak. Itulah saya sebut dari awal iman sudah bekerja. Amin. Penjelasan menyusul berikutnya. Ibrani 11 ayat 1 katakan, oleh karena iman, lihat, iman dulu, maka kita tahu katanya. Iman baru pengetahuan bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Yang penting kita beriman dulu bahwa segala sesuatunya bersumber dari Allah. Baru nanti Tuhan kirim sedikit demi sedikit pengetahuan. Kalau diperlukan. Sekali lagi, kalau diperlukan. Kalau nggak diperlukan, tetaplah beriman. Amin. Yes. Begitu. Itu sebabnya saya kemarin bilang di buku-buku filsafat, di buku-buku sains, buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu disamakan dengan ilmu pengetahuan. Ya kan? Itu sebabnya kita berpikir ilmu pengetahuan dulu yang akan kita konsumsi, baru iman. No, gagal. Iman dulu. Sama seperti Adam dan Hawa, dia tidak tahu sebetulnya. Nggak ada penjelasan. Karena istilah mati itu mereka nggak pernah tahu. Ketika Tuhan bilang pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Kenapa? Mereka nggak ngerti mati karena belum ada satu makhluk pun yang mati pada waktu itu. Semut pun belum ada yang mati. Sehelai daun pun tidak ada yang kering dan rontok. Semuanya tercipta dalam kesempurnaan. Potensi mereka sempurna, organ tubuh mereka sempurna. Mereka nggak ngerti sama sekali tentang kematian. Tapi ketika Allah berfirman, jangan kau makan buahnya. Maka seharusnya potensi pikiran mereka, otak mereka, anugerah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Lihat potensinya diberikan apa? Untuk percaya tanpa harus mengerti. Begitu. Ya. Tapi setelah mereka jatuh, baru mereka cari-cari alasan sebetulnya. Nah, inilah telanjang. Nah, tapi sekarang saya mau katakan begini. Mereka sebelumnya pakai apa ya? Gitu. Tapi yang pasti, kalau kita berpikir telanjang ini dalam bentuk fisik badan mereka, ya, mereka sudah bikin usaha loh. Mereka ambil daun pohon ara, mereka sematkan gitu, tapi cuma bagian depannya. Nggak tahu ini fashion model tahun berapa ya. Yang cuma depannya doang. Usaha mereka gagal. Artinya kalau mereka berpikir sekedar menutupi kemaluan mereka, mereka telah gagal. Saya mau katakan kepada semua kekristenan, kalau saudara berpikir bahwa yang dimaksud di sini adalah sekedar menutupi ketelanjangan kita, kemaluan kita, kedagingan kita, itu sebabnya kita gagal terus mencapai dimensi ilahi, yaitu roh. Karena ini nggak di situ, ya. Dan mereka tidak merasa malu. Coba lihat. Tapi pendeta, mereka kan diciptakan dari debu tanah. Sih? Mereka kan diciptakan dari debu tanah, dibentuk, lalu Allah mengembuskan nafasnya. Ini kan kejadian itu kan. Nah, coba kita lihat. Ini dia, berfirmanlah Allah, mari kita jadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa. Supaya kita tahu sebetulnya apa yang dipakai Adam dan Hawa pada waktu itu. Ya kan? Kita mau tahu nih ya, apa sih yang dipakai Adam dan Hawa pada waktu itu? Kok mereka sampai nggak merasa malu? Mereka nggak tahu kalau mereka telanjang. Mereka nggak merasa ada yang melucuti pakaiannya. Nggak ada. Ingat, ini pertama. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Oke, sekarang kita pikirlah secara lahiriah. Untuk membantu sebentar dulu. Berarti seperti gambar dan rupa Allah ya. Tapi seperti apa? Kan gitu. Nah, ada indikasi di Alkitab. Daud ngerti atau nggak ngerti syair yang dibuat ini, tapi ini menolong saya pribadi untuk memahami. Dan akhirnya, karena ini saya tahu nanti ujungnya kemana, arah Tuhan menuntun umatnya untuk beriman. Oke? Nih, digambarkan oleh Daud. Ini banyak orang berpikir ini metafora kiasan. Tapi terbukti, saya nggak perlu tunjukkan ada ratusan hal semacam ini. Yang ternyata hanya nggak metafor, bukan hanya kiasan. Tapi di dalam bahasa kiasan ini benar-benar juga dia literal bisa ditafsir. Ya, tapi seperti apa nanti lihat ya. Tuhan itu digambarkan
Apa ini ya? Berpakaian keagungan dan semarak. Berpakaian yang semarak. Ini semarak ini dari kata shining. Bersinar. Berselimutkan terang seperti kain. Nah, makin jelas. Jadi kalau kita berpikir itu garment atau robe atau clothes, itu seperti yang saya pakai ini, tapi ajaibnya dia bersinar, terang, cahaya gitu loh. Tuhan Tuhan dalam keadaan seperti ini menciptakan Adam. Refleksi entitasnya dia jadikan manusia. Oke? Berarti kira-kira dapat gambarannya? Dapat ya? Nah, ini ada indikasi sepertinya seperti itu juga. Pakaian yang menyelimuti Adam dan Hawa. Seperti apa yang dipakai Allah? Amin. Oke, singkatnya apa ini? Pakaian ini apa? Pakaian terang. Pakaian cahaya. Nah, ini di perjanjian baru juga ada begini. Dan berlimpah sebetulnya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang. Ini berselimutkan atau berpakaian, clothes in the light, dalam terang. Itu Allah. Ya, banyak ayatnya. Tuhan itu cahaya, Tuhan itu terang. Lihat ini. Itu sebabnya saya sampaikan kalimat berkat seperti ini. Ini saya ambil dari sini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Wajah Tuhan bersinar. Amin. Bercahaya. Sama-sama katakan bersinar, bercahaya. Yes. Lihat ada hubungannya sinar dengan kasih karunia. Oke. Nah, coba kita lihat ini. Pada waktu Tuhan membentuk manusia, ini unsur-unsur Tuhan menciptakan manusia. Dia katanya membentuk dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Menghembuskan nafas hidup. Ini dari kata ruah. Rohnya. Jadi debu tanah akan tetap menjadi debu tanah. Tanpa ini. Maka mereka menjadi makhluk yang hidup. Jadi nafas ilahi itu yang memberikan principle of life. Di Ayub 33 ayat 4, ini kitab tertua di seluruh kitab suci. Bilang begini, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Perhatikan kata roh dan nafas, ini satu. Oke? Roh, nafas itu satu. Jadi supaya saudara melihat cara penulis kitab suci, ilham Allah itu nggak cukup cuma satu bahasa, mengungkapkan satu tujuan. Oke? Jadi roh adalah nafas, nafas adalah roh. Nah, menariknya, semakin banyak kata yang dipakai, semakin kita bisa menangkap sedikit-sedikit gambaran. Ya walaupun gak sempurna, tapi ada di imajinasi kita. Hello. Imajinasi itu kekuatan iman kita loh. Yang sepakat katakan amin. Saudara yang kaya imajinasi, sebetulnya portal Tuhan terbuka loh untuk saudara. Yes. Oke. Nah, roh manusia apa? Ini light, cahaya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, kalau begitu, dari mana datangnya cahaya itu? Apa yang membuat Adam dan Hawa merasa tidak tahu kalau dirinya itu telanjang? Apa yang menutupi kedagingan mereka? Tubuh mereka yang terbuat dari debu tanah itu. Ternyata ini, saudara. Nafas Allah itu. Yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Seperti apa itu? Oh, sains sudah bisa loh mengungkap ini. Benar. Nah, ini gambaran kira-kira. Coba lihat ini. Ini di Kolose pun juga begitu. Itu sebabnya gini ya. Jadi pakaian yang dipakai Adam dan Hawa, kita bisa simpulkan bahwa itu adalah pakaian yang seperti cahaya. Cahaya yang teramat terang. Sehingga menutupi seluruh ketelanjangan mereka. Bahkan hampir gak kelihatan tubuh mereka kalau pakai kasat mata. Ya. Itu sebabnya. Tepat setelah mereka berdosa. Ragu dan tidak percaya kepada janji Allah yang semula. Maka pakaian itu meredup.
Kalau nggak mau saya katakan padam. Meredup. Seperti api yang menyala-nyala. Kalau kita camping itu mau bikin api unggun, habis apinya tinggal baranya. Dengar baik, tinggal baranya. Sama-sama katakan bara. Tinggal baranya. Jadi nanti itu sebabnya kejatuhan manusia itu, itulah yang menjadi ultimate goal. Tujuan akhir dari Tuhan, yaitu untuk memulihkan citranya. Sama-sama katakan citra. Gambarnya, citra itu sebetulnya cahaya. Untuk memulihkan cahaya kemuliaan Allah di dalam diri manusia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, saudara harus ngerti itu. Makanya kita sering sekali kekristenan, kata-kata Yesus, semua firman yang disampaikannya sering sekali berhubungan dengan cahaya. Berhubungan dengan nafas, berhubungan dengan roh. Perhatikan tiga ini. Roh, nafas, cahaya. Roh, nafas, cahaya. Ini produknya. Harus dengan cara ini. Ini kalau saya bilang dipakaikan dengan dan telah memakai manusia baru yang telah diperbarui di dalam pengetahuan sesuai dengan gambar yang menciptakannya. Amin. Oke? Close. Ini pakaian kita. Pakaian kita adalah nafas ilahi. Roh ilahi sepercik disampaikan ke dalam tubuh kita, maka jiwa kita mempunyai rasa dan roh kita bertahta. Oke? Ini harus jelas ini. Jadi tujuan satu-satunya. Kalau gereja bikin tujuannya nggak ada di dimensi ini, dia akan terjebak hanya dalam sekedar beragama. Belum tentu beriman. Karena beragama itu harus konsekuensi logis. Dia harus lihat barangnya. Semua tindakan, perilaku diatur semua oleh perintah larangan. Dia harus lihat semua dengan jelas, semua data-data, buktinya, semua. Jadi hanya di dimensi itu terus permainan agama. Tapi beriman beda. Iman tanpa bukti, jalan dia. Amin. Iman mengerjakan segala-galanya. Nah, kita dikembalikan untuk berpakaian seperti itu di dalam gambar pencipta kita. Oke? Nah, lihat ini. Siapa dia? Siapa dia yang siap mengerjakan semua itu? Proses ini berat dari perspektif manusia, dan siapapun akan gagal. Kita nggak bisa, karena kita seperti bara api. Sekali lagi, bara api sudah, bukan api yang menyala lagi, bara api loh kita ini sekarang. Jadi kalau dibiarkan, bara api tinggal apa? Tinggal arang, ya, nggak bisa menghangatkan lagi. Lihat ini, dia. Ia adalah, siapa ia ini? Siapa? Oh, ya Yesus dong. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dia ini. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Coba perhatikan nih, itu sebabnya. Ketika dia selesaikan tugasnya, Bang Janus, Yesus selesaikan tugasnya. Selesai semua. Ketika ia hendak menyelesaikan tugasnya, karena tugas ini berat. Murid-murid gak ngerti. Bayangkan dari ratusan murid, dari ribuan murid, dari 70 murid, dari 12 murid, cuma 3 dibawa gini. Ke gunung kemuliaan. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Karena rencana ini berat. Untuk memulihkan citra Allah, yaitu gambar dan rupa Allah, cahaya kemuliaan Allah, nafas Allah, roh Allah dalam diri manusia ini. Mereka harus dipertontonkan sesuatu yang supranatural. Maka Yesus bawa mereka ke Gunung Sion. Amin. Ke Gunung Sion. Di sana ada hadirat ilahi. Ngapain? Yesus bertemu dengan dua perwakilan, representasi. Musa dan Elia. Torah dan nabi-nabi. Kitab Taurat dan kitab para nabi. Ini, Elia itu adalah bosnya para nabi. Musa itu adalah bosnya Taurat. Jadi, dalam kemuliaan itu, ketika mereka sedang tidur nyenyak, merasa kehangatan. Ada sedikit gempa kecil. Lalu turunlah pemandangan ini, fenomena supranatural. Petrus melihat, Yohanes, Yakobus melihat, ada Musa,
ada Elia. Tapi dari mana mereka tahu Musa dan Elia ya? Cuma gak terlalu penting, saya pun mikir-mikir. Tapi mereka tahu itu Musa dan Elia. Mungkin ketika bercakap-cakap, Yesus gimana? Dalam Dewan Musyawarah Allah, bagaimana kita caranya memulihkan ini? Jadi lu nanti disalib, kata Elia. Ya sebetulnya gimana ya, berat juga sih. Ngeri juga dalam kematian ini. Elia bilang, lu jangan takut, gue juga begitu. Dulu dikejar-kejar Izebel, Ratu Izebel, melawan 450 Nabi Baal. Gue yakin lu bisa, karena sebetulnya lu bukan seperti ini. Lu adalah hakikat yang menciptakan kita berdua. Amin. Coba lihat. Musa perwakilan dari Taurat, dari kitab Taurat. Elia perwakilan dari kitab nabi-nabi. Ngomong. Petrus dan Yohanes Yakobus ternganga-nganga. Lalu dia ngomong tentang apa yang dia tidak ngerti. Guru, bagaimana kalau kita bikin 3 kemah di sini? Tiba-tiba suara menggelegar datang dari langit. Dengarkanlah dia. Sama-sama katakan dengarkanlah dia. Saudara percaya nggak kalimat ini? Kalau saudara ada di situ sebagai Petrus, Yohanes, Yakobus, siapa yang percaya mendengar suara itu mengatakan dengarkanlah dia? Boleh katakan? Wah, gawat nih. Yang percaya kata-kata itu Tuhan yang ngomong. Dengarkanlah dia. Siapa yang percaya? Ah, ini yang bikin. Saya udah tahu nih. Suara itu nggak bilang gini, dengarkan Musa, dengarkan Elia. No, sudah selesai tugas mereka. Dengarkan cuma dia. Taurat dan nabi-nabi sudah selesai mengantar dia. Tapi dengarkan dia, sang kasih karunia. Amin. Nah di situ coba lihat. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Itulah pemandangan supranatural. Menariknya kata putih selalu disamakan dengan cahaya. Ya memang cahaya yang paling itu tuh putih sekali. Udah sampai, ya banyak fenomena seperti itu ya. Lihat, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Lihat berubah rupa. Yesus cuma mau bilang begini, ini nih, tugasku nanti akan kembali mengembalikan semua ciptaanku ke dalam keadaan seperti ini. Yang pakaiannya putih berkilat-kilat. Ada cahaya yang begitu terang menutupi tubuh jasmani mereka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat apa? Apa ini? Apa mengelantang? Menjahit. Nggak ada yang sanggup bikin pakaian seperti ini. Itu sebabnya pakaian kemuliaan itu bukan usaha manusia. Sama-sama katakan bukan usaha manusia. Itu murni perbuatan Allah. Kasih karunia Allah. Jadi kalau udah murni perbuatan Allah, apa sih yang bisa kita bikin? Hello? Doing something? No, it is done. Kita nggak bisa bikin apa-apa kecuali percaya. Amin. Percaya. Makanya itu substansi dari kekristenan, percaya. Karena ini bukan pekerjaan manusia, nggak ada peran kita. Lihat, tidak ada satupun yang dapat membuat pakaian seperti itu. Nggak ada yang bisa. Sama-sama katakan nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa bikin pakaian keselamatannya masing-masing. Tidak ada yang bisa. Hanya Allah. Di Matius bilang begini, lalu Yesus berubah rupa di hadapan mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lukas bilang pakaian menjadi putih berkilau-kilauan. Begitulah. Itulah gambaran yang bisa kita, tapi gambaran ini sangat terbatas karena sudah kejatuhan kita, kedagingan kita. Tapi ini perlu kita imajinasikan seperti ini. Nah, makanya saudara sepakat sekarang dengan saya bahwa kekristenan itu adalah hidup dalam roh. Oh harus, kalau saudara pikir enggak, pendeta unsur yang membangun gereja itu harus ada perintah, larangan, ketetapan, ketentuan. Gagal saudara, gagal.
No. Ini ratusan frasa, ungkapan. Menyatakan kita hidup dalam roh. Perjumpaan Yesus kepada ahli Taurat seperti Nikodemus. Orang Farisi lagi. Masa paling keras di antara orang Yahudi. Dia gak ngerti ketika Yesus bilang lahir kembali. Manusia baru, hidup dalam roh. Bahasa apa ini? Gak ada hukum Taurat lakukan itu. Tidak ada sama sekali. No. Hidup dalam roh. Ini bukan sekedar permainan atau di wilayah daging. Enggak. Ini sudah di roh, dimensi ketiga. Yang hanya Allah sanggup melakukannya. Oke? Nah. Itu sebabnya produk Yesus. Sahabat lalu sudah saya ceritakan pada saudara. Minimal 3 kali Yesus menunjukkan bahwa itu produknya. Pada waktu di kayu salib. Di akhir-akhir hidupnya dia katakan, sudah selesai. Bapa, kuserahkan nyawaku ke tanganmu. Lalu dia menarik nafas panjang. Inhale. Ditariknya nafasnya, mati dia. Yang kedua, pada waktu kebangkitannya, semua murid-murid sudah dalam ketakutan. Bersembunyi di ruang atas. Karena junjungan mereka sudah terkubur. Mereka gak punya pengharapan. Mereka ketakutan. Semua potensi mereka terbelenggu. Mereka gak bisa keluar ruangan itu pun gak bisa. Tapi Yesus tiba-tiba hadir di sana. Kata yang pertama dia katakan, Shalom. Terimalah Roh Kudus. Dia inhale. Dia exhale. Dia hembuskan nafasnya. Mereka terima Roh Kudus. Oke? Lalu 50 hari kemudian, setelah itu. Yesus bilang sebelumnya, tunggu aku. Tunggu Roh Kudus yang kujanjikan itu. Dan kalau ia datang nanti, dia datang. Kamu berkumpul semua di Yerusalem. Datanglah Roh Kudus itu dalam selebrasi yang begitu luar biasa. Mereka yang berkumpul di situ dari belasan ribu orang yang ngikut dia. Sama-sama katakan belasan ribu orang. Belasan ribu orang yang ngikut Yesus. Hanya tinggal 120. Lalu tiba-tiba di hari itu angin bertiup begitu kencang. Angin yang sama dengan kata ruah, pneuma. Itu turun disertai dengan kilatan-kilatan api, lidah-lidah api. Turunlah Roh Tuhan yang begitu besar melawat mereka. 120 orang itu mengalami sesuatu yang supranatural. Mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang mereka belum pernah pelajari. Tapi semua mereka ngomong hal yang sama, yaitu perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah buat mereka. Inilah penahbisan gereja. Gereja ditahbiskan lewat rohnya. Turun di hari Pentekos. Amin. Ditandai dengan angin dan api. Itu sebabnya angin dan api itu lambang Roh Kudus Tuhan. Gereja Tuhan. Karena nanti angin yang dipadatkan, ada dalam hukum fisika, itu bisa menimbulkan api. Itu sudah dicobakan, kenapa suspensi kita itu dari angin. Yang bergerak begitu cepat ditekan, itu jadi menghasilkan pembakaran. Nah, seperti itu. Tapi itu semua di luar nalar manusia, melampaui kapasitas pikiran kita. Itu datang dalam supranatural. Nah, sama-sama katakan bahwa kita hidup dalam roh. Oke. Sekarang saudara perhatikan. Banyak saya mau ambil dulu terakhir dari sini. Saudara, berapa banyak dari saudara yang tahu yang masuk ke tanah Kanaan? Yang dibawa dari Mesir. Iya, Yosua Kaleb, banyak ayat-ayatnya. Hanya Yosua Kaleb. Yang lainnya itu bergelimpangan. Bergelimpangan. Kok bisa sih? Ratusan ribu orang dibawa dari tanah Mesir yang nyampe 2. Kalau dalam metode pengajaran pendidikan ini berhasil gak di Musa? Gak berhasil bang. Semua gitu ya ukurannya. Nuh berkuar-kuar 120 tahun. Bilang orang supaya masuk ke dalam Batra. Yang masuk cuma 8 orang. Itu pun keluarganya doang.
Oke? Yesus juga berkoar-koar 15.000 orang lebih. Yang tinggal cuma 120 orang. Bertobat bagi semua yang membuat ukuran-ukuran kuantitas. Kuantitas di dalam pekerjaan dan pelayanan Injil. No. Ini kalau rame-rame begini. Kalau semuanya kita itu nggak benar di hadapan Tuhan, buat apa rame-rame? Istri saya bilang, Hani, kamu ngomongin kasih karunia ada yang nangkap nggak? Saya bilang, satu orang pun bagi saya udah sukacita. Amin. Kemarin saya ngomongin itu hampir 2 jam dengan salah seorang dosen Unai. Ada tuh reaksinya. Saya sampaikan aja Injil kasih karunia Allah. Fokus saya Injil kasih karunia Allah. Hanya Kaleb. Bertanyakah akal saudara? Apa yang membuat Kaleb nyampe di sana? Iya dong. Kalau saudara nggak nanya cuma begitu doang, ya udah. Tapi saya mau bilang, dari ratusan ribu orang Israel, mereka itu semua diharapkan Tuhan untuk nyampe ke tanah Kanaan. Karena Tuhan bilang dalam Keluaran pasal 6, nanti cek ini saudara. Tuhan bilang mulai dari ayat 2, Keluaran pasal 6. Aku akan membawa kamu. Aku akan menghentikan semua penderitaanmu, perbudakanmu. Aku akan membawamu ke tanah perjanjian, memberi kamu berkat. Tanah itu penuh susu dan madunya. Pokoknya Tuhan berikan. Kamu gak usah pikirkan bagaimana caranya. Percaya aja aku akan bawa. Sekali aku bilang kamu tiba di seberang, di tanah perjanjian, kamu pasti tiba. Tapi menariknya, waktu Musa sampaikan pesan Tuhan itu kepada orang Israel, kita semua tahu, Keluaran pasal 6 ayat 8, baca tuh. Mereka menolaknya. Kenapa? Ayo satu kata aja. Kenapa? Kemarin. Waduh, bener nih Han. Karena ini kuncinya, saudara mengerti dari mana datangnya hukum Taurat. Kalau saudara nggak ngerti, ya sudah gagal. Ini asal muasal hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu karena penolakan bangsa Israel. Dikasih karunia Bang Janus, tapi mereka tolak. Dikasih benar-benar kasih karunia, mereka menolaknya. Katanya, nanti kita lihat ya di ayat ini. Nah ini dia, ini rupanya saya sudah tulis di sini. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Apa yang dikatakannya? Janji Tuhan untuk melepaskan mereka, memberi berkat dan memelihara keturunan mereka untuk melahirkan Mesias. Tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa. Dan karena perbudakan yang berat itu. Itu akhirnya Tuhan dimulai pasal 7. Nanti saudara lihat pasal 7 terus sampai pasal 12. Ada 10 kutuk diberikannya kepada orang Mesir. Oke, 10 kutuk. Lalu setelah itu dimulai pasal 13 sampai pasal yang ke-17 itu berkat. 10 juga berkatnya. Ada berkat membelah air laut Teberau, tiang awan, tiang api, mana, burung puyuh, air menjadi manis di Meribah dan lain sebagainya. 10 kutuk, 10 berkat. Di pasal 18 dikaruniai sistem. Ya kan, organisatoris, administrasi melalui Jethro. Lalu di pasal 19, Tuhan bilang gini, coba bilang sama orang Israel. Kamu lihat apa yang kuperbuat kepada orang Mesir? Apa? Hello? Tuhan bilang kepada orang Israel, anggap saudara orang Israel. Kamu lihat apa yang telah kuperbuat kepada orang Mesir? Apa? Kutuk. 10 kutuk. Lalu Allah bilang, kamu lihat apa yang kuperbuat kepadamu. Aku menatang kamu di atas sayap Raja Wali. Kasih karunia. Berkat. Apa itu? 10 berkat itu. Nah, Tuhan tahu. Kalau Tuhan ngomong begini kepada para budak, yang mentalnya budak, gak nyambung. Karena budak itu gak bisa menerima kasih karunia. Pemberian cuma-cuma. Sebab mereka harus kerja keras dulu. Coba sesuatu kasih kepada budak, tapi budak yang bukan sekarang ya, budak yang dulu. Saking kerja keras mereka, karena sudah terbiasa oleh sistem seperti itu. Mereka hanya bisa menerima sesuatu kalau itu hasil pekerjaan mereka. Oke?
Budak itu begitu. Budak itu seperti itu. Nah coba lihat, maka Tuhan turunkan levelnya, frekuensinya. Untuk ngomong kepada budak gak begitu. Karena budak kalau mau buat yang baik harus ada perintah dulu. Kalau gak mau bikin yang jahat harus ada larangan dulu. Gak ada hikmat dan kebijaksanaan sama sekali. Sehingga harus dibuat detil-detil, ketetapan, ketentuan. Kamu bikin ini, bikin itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu budak. Nah itu sebabnya ini kalimat kasih karunia gak nyambung. Maka Tuhan bilang di Keluaran pasal 19. Ya kan? Dibilang itu. Masih Tuhan kasih. Aku akan bawa kamu loh. Benar, aku janji bawa ke tanah perjanjian. Disampaikan oleh Musa. Tapi setelah dibilang di awalnya. Kamu lihat kutuk kepada orang Mesir. Kamu lihat berkat kepadamu. Nah sesudah itu disebutkan. Nyambung tuh. Keluaran 19 ayat 9 nanti saudara lihat. Mereka bilang. Sampaikan kepada Tuhan. Kalau begitu kami siap melakukan seluruh perintahnya. Disebut seluruh perintahnya. Karena apa? Nyambunglah kepikiran para budak. Karena sudah ada unsur kutuk dan berkat. Memang di mata budak. Budak harus nyambungnya ngomong sama mereka begitu. Harus jelas mana kutuk, mana berkat. Mana upah pembangkangan, mana upah penurutan. Itu budak. Barulah Keluaran 20 datang. Oke baik. Perhatikan mereka kalau mau menerima berkatku ini. Mereka harus mentahirkan diri mereka. Jangan ada satupun yang naik ke gunung ini. Kaki gunungnya aja pasti kamu akan dilanda oleh api Tuhan katanya. Musa berikan. Di Gunung Sion diberikanlah 2 loh batu. Amin. Lengkap dengan ketetapannya diberikan. Pada waktu Musa turun. Pada waktu Musa turun. Dia dengar ada riuh. Gegap gempita. Bunyi seru naik. Bunyi alat-alat musik. Seperti genderang perang. Apa yang terjadi? Musa semakin turun hatinya deg-degan. Dia udah curiga ada apa ini. Karena 40 hari dia lamanya di atas gunung gak ada kabar. Gak ada telepon, gak ada WA. Dia datang, dia lihat, wah betul. Benar, ada yang berkilau-kilau. Seperti warna keemasan. Patung lembu emas disembah mereka. Perhatikan saudara, patung lembu emas disembah mereka. Tadi apa kata orang Israel kepada Tuhan melalui Musa? Berikan katanya perintahmu kami akan lakukan seluruhnya. Baca itu di Alkitab, seluruhnya. Nah, dari yang 10 ini, dari yang 10, gak usah ngomong 10, 9, 8, 7. Masih hukum pertama udah gagal mereka. Apa isi hukum pertama? Jangan ada ilah. Mereka bikin ilah. Dan hasilnya, karena mereka sudah nantangin Tuhan, maka konsekuensi hukum di seluruh alam semesta dari zaman ke zaman memang begitu. Yang patuh akan diberi upah. Yang tidak patuh akan diberikan penghukuman. Maka 3.000 orang mati. Disuruh minum mereka semua air gilingan dari emas lembu. Mati 3.000 orang. Hukum Taurat langsung menuai hasil 3.000 orang. Ketika hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai, turun mati 3.000 orang. Tapi ketika Roh Kudus di hari Pentakosta diturunkan di Gunung Sion, di lembah Sion, dibaptis berapa orang? Lihat komparasinya. Taurat membunuh 3.000 orang, tapi Roh menghidupkan 3.000 orang. Tak satu pun. Nih, kita mau lihat. Kata lain ini. Oke Gana, thank you. Udah kasih tanda. Ini dari kata ruah akhar. Banyak memang penerjemah Alkitab menyebut ini another atau different spirit. Ruah itu sudah pasti roh. Tapi saya melihat turunan kata dari akhar itu justru menurut saya lebih tepat diterjemahkan
long atau delay. Itu ada dalam interlinear Bible. Saya nggak pernah ngarang-ngarang sesuatu. Data saya cukup kuat. Itu ternyata itu long. Jadi long spirit. Saya baru tersadar. Wow, roh yang panjang, nafas yang panjang. Apa hubungannya? Perhatikan. Tapi inilah semua. Ini sudah saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Ini orang Israel secara keseluruhan. Putus asa ini dari kata short spirit atau wind shortness. Nafas pendek. Apa maksudnya nafas pendek ini? Ini karena mereka nggak pernah menggunakan nafasnya untuk ibadah. Makanya sebelum Musa memberi itulah, selalu dia katakan, lepaskan bangsa ini supaya kami bisa beribadah. Dengar saudara. Jangan pernah berpikir ibadah di sini ibadah pribadi. Nggak mungkin mereka nggak bisa beribadah pribadi. Tapi dalam perbudakan itu, mereka nggak bisa beribadah secara jamaah. Ini yang Musa maksud dengan putus asa. Jadi saya mau katakan, nggak ada itu orang yang cuma berpikir kita bisa beribadah pribadi. Oh, belum waktunya saudara-saudara, belum. Ini keputusan mutlak Tuhan menciptakan DNA, gen dan kromosom kita untuk bisa bersekutu, menggunakan nafas kita beribadah secara jamaah, secara komuni. Kalau ini diambil dari kebutuhan kita, maka pasti sesuatu terjadi yang buruk kepada kita. Amin. Nah, itu sebabnya ini short spirit. Ini penyebabnya. Karena ini penyebab Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi ini mati bergelimpangan semua mereka. Hukum Taurat gak bisa tolong mereka. Mereka bilang, tantang Tuhan, berikan semua perintahmu, kami akan lakukan seluruhnya. Perintah itu, perintah dan larangan, ketetapan ketentuan, hukum Taurat itu gak bisa bawa mereka. Cuma baru masuk tanah Kanaan duniawi. Boro-boro mau bawa kita ke tanah Kanaan surgawi. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Itu yang sudah saya terangkan 2 sahabat lalu. Karena hukum Taurat takluk kepada keinginan daging. Tak berkuasa. Sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan itu. Nah, sekarang coba lihat. Inilah penyebabnya. Karena nafas adalah alat berhubungan intim dengan Tuhan. Sang sumber kehidupan. Nafas yang pada mulanya berasal dari rohnya yang abadi. Ini semua ayat-ayatnya, saudara periksa. Hanya Kaleb dan Yosua yang masuk karena mereka lain jiwa. Sahabat depan, saya mau terangkan ada satu kekayaan kata lagi dari kata akhar. Yang ternyata itu menyebabkan mereka merdeka. Saya sampaikan aja dengan singkat. Following spirit. Kata following. Kata following. Jadi Kaleb dan Yosua itu punya roh yang selalu ingin mengikuti. Saudara, ada belasan kali Yesus katakan, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Kepada Petrus yang banyak bacotnya, yang suka ngomongin orang-orang, yang selalu ingin tahu, kepoin semua urusan orang. Dia bilang, bukan urusanmu, ikut aku. Semua dia katakan, ikut aku. Banyak sekali ayat-ayatnya. Saya kasih contoh. Matius 4 ayat 19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang yang menguburkan orang mati. Matius 9 ayat 9. Dia waktu panggil Matius mau cukai, ikutlah aku. Waktu dia katakan kepada orang kaya yang petentengan ngomong sama Yesus, hukum mana lagi yang belum aku lakukan? Dia bilang, jual hartamu, tapi ternyata dia gak bisa. Tapi akhirnya bilang, ikutlah aku. Gak bisa. Ngomong-ngomong soal orang kaya itu Bang Janus. Coba, tadi orang Israel bilang, apa? Berikan perintahmu, kami akan turuti seluruhnya. Baru ngomong gitu, seluruhnya, satu aja udah gagal. Lihat orang kaya, guru, hukum mana yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Yesus bilang, apa yang kau baca dari hukum Taurat dan kitab para nabi? Kasihi Tuhan Allahmu, oke lakukan semuanya. Oh udah aku lakukan,
Sejak aku dari kecil katanya. Since age of 5. Memang betul orang Israel diberikan tugas untuk menghafal hukum Taurat dari umur 5 tahun. Harus diwajibkan. Sudah kuturuti semuanya sejak kecil. Oke, kalau begitu jual seluruh hartamu dan ikutlah aku katanya. Wah, kecewa itu orang kaya. Apa penyebabnya? Karena banyak hartanya. Dia bilang dia sudah ikuti seluruhnya. Tapi baru disebut Yesus, masih ada satu lagi yang kurang kata Yesus. Jual seluruh hartamu. Apa itu? Berhala. Berarti dia gagal, masih dihukum pertama. Semua orang di dalam kitab suci yang merasa bisa melakukan hukum itu akan demand always. Tapi grace supply always. Jangan lupa, hukum itu satu saja saudara tidak lakukan, saudara bersalah kepada seluruhnya. Yakobus pasal 2 ayat 10. Saudara Yesus ngomong begitu. Kalau mau ditanya, dengan sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan pasti ngomong begini karena saya tahu dari kitab suci. Apa yang membuat seluruh kegagalanmu? Bukan karena kurang teknis. Bukan tubuhmu yang harus diperbaiki. Bukan. Tapi rohmu yang sedang sakit. Dan justru kamu berkiblat kepada apa yang dituai tubuh, yaitu perintah, larangan, ketetapan, ketentuan. Potensimu terkubur terus. Kau yang harusnya kubawa kepada kekayaan yang lebih, kamu tetap di sini. Harusnya kamu bisa melihat lebih banyak lagi seluruh isi dunia ini, tapi kamu hanya di sini. Tampaknya kita berhasil, tapi ternyata harusnya Tuhan buat berhasil. Terkungkung oleh itu. Yang gagal, semakin terpuruk. Terpenjara, gak bisa sukses. Kenapa? Karena memang tugasnya untuk itu. Saudara yang ada di grup, baca itu. Ada belasan, itu tugas. Hukum Taurat diberikan. Gak ada yang lain. Saudara mau kasih ayat-ayatnya sama saya, silakan kalau ada. Gak ada yang lain. Semua tugasnya untuk itu. Menghakimi, menghukumi, membunuh, membinasakan, mencari kesalahan, ya, mendatangkan murka dan lain sebagainya. Kita panggil dia terus. Kita glorify dia terus. Bahkan kita imani dia terus. Maka energi yang ada padanya tertransfer kepada kita. Gak heran kita, kalau ada karya yang baik saja, orang udah cari-cari kesalahan pada kita. Karena kita ada di komunitas itu. Loh, saudara percaya nggak? Apa yang selalu kita imani, itu yang akan menjadi buah kehidupan kita. Belief system kita akan mengerjakan semuanya di dalam hidup kita. Dia datang, bukan untuk memberkati, tapi mengutuki kita. Karena memang Paulus sebut namanya adalah kutuk hukum Taurat. Serius. Itu jelas ditulis. Jadi dia akan berikan semua itu. Tapi kalau saudara imani, sang sumber kehidupan, Allah itu sendiri, bayangkan dia mengangkat tangannya, meletakkan di atasmu, diberkati, segala berkat datang kepadamu. Jiwa kita adalah mediatornya untuk masuk ke dalam roh, alam roh. Kalau jiwa kita udah penuh dengan ketakutan, dengan kecaman, dengan punishment, dengan penghukuman, dengan kemurkaan, bagaimana kita masuk menerima berkat dari alam roh? Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Jadi cek saudara, cek belief systemmu. Kalau ada sesuatu yang kamu ingin dapatkan dalam hidupmu, kamu impikan, kamu idam-idamkan, kamu sudah berusaha di sana sini tapi gagal terus, cek belief systemmu. Jangan-jangan kamu sedang menyembah kutuknya daripada sang sumber berkatnya. Atau, ini lebih cilaka lagi, kamu sejajarkan mereka berdua. Oh, ini lebih parah ini. Ini nggak dingin, nggak panas. Ini dimuntahkan. Kamu berpikir Tuhan harus kubantu dengan usahaku.
Kamu berpikir bahwa ini akan mendatangkan pertolongan. Jatuh saudara, jatuh, semakin gagal. Tapi kalau kita percaya sepenuhnya, maka keyakinan itu akan mengerjakan segala sesuatunya. Detil-detil ke dalam kita. Karena buah roh itu, kalau roh itu sudah datang ke dalam hidup seseorang, maka dia berbuah roh. Dan buah roh itu beyond the law. Amin. Melampaui segala hukum manapun. Ini keberhasilan Kaleb. Karena rohnya, bukan karena tubuhnya. Kayaknya saya get something. Kita nyanyi lagu Rohmu yang Kudus aja kan? Rohmu yang hidup. Mengakhiri khotbah ini. Yuk saudara-saudara. Siapa yang ngerti boleh angkat tangan. Sekali lagi, siapa yang mengerti? Makasih, banyak sekali. Pertanyaan kedua, siapa yang percaya? Tuhan, biarkan saudaraku menerima kepercayaannya. Iman Yesus. Karena itu akan mengerjakan di dalam hidupnya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. John, Rohmu yang hidup. Boleh semua musisi kalau mau ikut bermain juga. Kita nyanyi sama-sama. Siapkan roh saudara, karena kita akan masuk ke dimensi jiwa kita. Jiwa kita harus terpenuhi dulu dengan sukacita, dengan kelegaan, kedamaian, ketenangan. Maka saudara akan siap masuk, naik level up ke dimensi roh. Yang sudah nggak ada lagi campur tangan manusia di sini. Roh membalik-balikan segala sesuatunya. Hukum alam pun terbalik baginya. Itu sebabnya orang yang hidup dalam roh akan mengalami mujizat demi mujizat. Sesuatu yang orang pikir sudah tidak mungkin lagi, tapi baginya mungkin. Kalau saudara percaya bahwa Allah dapat mengerjakan segala sesuatu, jangan berhubungan dengan Allah sekedar kedagingan, tapi harus sampai dimensi roh. Karena memang Allah kita harus di sana. Kalau untuk kedagingan, saudara sendiri bisa kerjakan itu. Tapi kalau membalikkan semua hukum, itu pekerjaan Allah. Itu di dimensi roh. Apa yang terpuruk, yang sudah tidak mungkin punya harapan lagi, Allah bisa pulihkan. Yuk angkat suaramu. Rohmu yang hidup penuhi aku.